Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada kita semua, mengapa kita merayakan, ya sudah beberapa tahun ini gereja Toraja juga merayakan Rabu Abu. Kalau gereja Katolik sejak dahulu mereka merayakan Rabu Abu. Mengapa kita merayakan Rabu Abu? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu adalah awal dari masa Prapaskah. Ya, awal dari masa Prapaskah. Dan melaluinya kita diundang menghidupi pertobatan yang dinyatakan dalam tindakan berpuasa. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu, apa itu berpuasa? Kira-kira kalau kita, ya dalam bacaan kita tadi di Matius ada juga disebut tentang puasa. Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang berpuasa? Artinya mengekang diri untuk keinginan kita. Keinginan untuk makan yang banyak, makan yang enak-enak. Penyangkalan diri dan pengakuan dosa. Jadi di Rabu Abu ini adalah awal di mana kita diajak untuk menghayati kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema pada saat ini waktu perkenanan aktu di Pupaiman. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kisah penciptaan, manusia ini diciptakan dari mana? Diciptakan dari mana Bapak Ibu? Pertanyaan sekolah minggu monteng. Diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Dalam kitab kita diingatkan untuk penciptaan di kitab Kejadian. Terlepas dari debu tanah sebagai materi, ia juga dapat kita maknai sebagai sesuatu yang bersifat fana. Maksudnya ialah tidak ada yang kekal dalam diri manusia. Karena kekekalan hanya ada dalam pribadi Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia dengan segala keadaannya bersifat sementara dan suatu saat akan berakhir. Nanti ini dalam penorehan simbol Rabu Abu, debu tanah di dahi atau di punggung tangan dikatakan bahwa kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kepanaan manusia tidak sekedar sifatnya tidak kekal. Justru karena kepanaan itulah manusia rentan untuk jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena hal tersebut berakar pada keinginan manusia untuk menjadi ilahi, menjadi ilah. Dalam pengakuan gereja Toraja bab 3 butir 5 menyoroti tentang hal tersebut. Semenjak manusia berada dalam kungkungan dosa, putusnya hubungan dengan Tuhan, sang sumber kehidupan, sudah terjadi. Terputusnya hubungan dengan Tuhan, konsekuensinya ialah mati seutuhnya.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namanya secara biologis ini kita masih hidup. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus, sesungguhnya kita sudah mati seutuhnya. Kita mati bukan hidup. Secara biologis kita hidup. Tetapi ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus, maka kita sesungguhnya mati seutuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tampaknya ini yang dirasakan Daud dalam keberdosaannya dalam pembacaan kita tadi dalam Mazmur 51. Lagi pula tidak ada yang dapat dilakukan manusia agar ia dapat terbebas dari belenggu maut, karena ia adalah ciptaan yang fana. Hanya Sang Kekal saja yang dapat mengadakan pendamaian dengan manusia dan mengangkatnya dari maut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendamaian dengan Allah. Allah berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan dirinya, pendamaian Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak secara sungguh-sungguh kita mau didamaikan dengan Allah. Mengapa? Kita tidak mau memberi diri. Taeta morei pak dengan kaleta. Sabak den patuna pomagasa penanta la urampanan ni. Tontong bang mabanda di padio kale. Atau hal-hal tertentu dari hidup kita yang kita beri buat Tuhan. Dasar kita memberi diri didamaikan dengan Allah ialah bahwa Yesus sendiri telah memberikan dirinya untuk pendamaian dirinya dengan kita manusia. Kalau seseorang belum didamaikan dengan Allah, berarti dia adalah musuh Allah. Lawan kata dari damai adalah musuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sebelumnya adalah musuh Kristus. Yesus adalah musuh yang sangat besar bagi Rasul Paulus. Kemudian dia didamaikan dengan Allah saat perjalanannya ke Damsyik. Dalam memberi dirinya didamaikan dengan Allah, Rasul Paulus yang awalnya namanya adalah Saulus bertobat dari keangkuhannya, kekejaman yang lahir dari antikristus. Pertobatannya dinyatakan dalam hidup sepenuhnya yang ia dedikasikan kepada Kristus. Bagi Paulus, Yesus adalah orang yang paling dikasihi dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus didamaikan dengan Kristus? Karena dalam permusuhan dengan Allah ada persoalan besar, yaitu dosa manusia. Ini membutuhkan kesadaran mendalam dari kita. Memberi diri didamaikan dengan Allah akan membawa kepada kita pertobatan. Kita dengan sungguh-sungguh merespon kasih Allah yang berkenan menghapus dosa-dosa kita. Kita merespon dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam memberi diri didamaikan dengan Allah, kita sadar bahwa kita adalah debu tanah yang fana, yang telah rusak oleh dosa. Dalam pendamaian dengan Allah itulah kita yang fana menerima hidup yang kekal.
debu tanah yang dioleskan dalam bentuk salib di dahi kita adalah lambang atau tanda pertobatan dan perkabungan dari diri kita atas dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sahabat pimpiran-piran mau dipugau te penorehan debu pada dahi. Ketika dikatakan engkau dari debu akan kembali pada debu. Apakah saat itu kita sadar akan kefanaan kita, akan keterbatasan kita? Apakah saat menerima tanda ini dengan rasa sedih dan sesal kita berkata kepada Tuhan, saya ini betul-betul orang yang berdosa. Inang torotoma dosa na opuang kamaseina adika opuang Yesus. Tahukah kita hanya terima itu kan biasa, hanya tanda. Setiap simbol yang kita lakukan itu adalah tanda bagaimana kita menghayati keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Di awal masa prapaskah ini, mari kita menghayati kehidupan kita sebagai manusia. Penuh pertobatan. Kalau Saulus yang setelah dia bertobat diganti namanya menjadi Paulus, menjadi rasul, bagaimana dia betul-betul meninggalkan apa yang sudah lama dan tidak lagi menoleh ke belakang tetapi ke depan menerima Kristus, bahkan sampai masuk penjara untuk membela Yesus. Setelah dia menerima Yesus dan bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kita didamaikan kembali dengan Allah setelah kejatuhan ke dalam dosa, bukan karena keinginan kita, tetapi inisiatif Allah sendiri. Momentum pendamaian Allah tersebut adalah waktu Tuhan di tengah-tengah waktu manusia. Singkatnya, kedatangan Kristus merupakan waktu perkenan Allah agar manusia yang rapuh dan fana diangkat dari maut di dunia ini. Sedikit pun tidak ada andil manusia dalam pendamaian yang dilakukan oleh Allah. Oleh sebab itu tidak ada proses transaksional manusia untuk mengalami pendamaian atau keselamatan dari Tuhan. Bagaimana respon kita atas pendamaian yang telah Allah lakukan bagi kita? Ini mengajak kita untuk hidup dalam pertobatan sebagai respon kita, untuk mengalami makna pertobatan. Perubahan pikiran atau pertobatan, metanoia. Membuat manusia meninggalkan pola dosa yang dilakukan dan mengarahkan hati serta pikirannya pada kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi dari Matius pasal 6 menyiratkan bagaimana bentuk perubahan pikiran dalam hidup kesalehan. Jika orang Farisi hidup dalam kesalehan, yakni sedekah, doa dan puasa hanya untuk mendapatkan pujian,
sebagai orang yang telah mengalami pendamaian Allah. 3 bentuk kesalehan tersebut dengan cara yang dikenan Allah. Bagi kita, doa dipahami sebagai bentuk keeratan hubungan kita dengan Tuhan. Sedekah kita hidupi sebagai perpanjangan tangan Kristus bagi yang membutuhkan dan bukan mendapat pujian. Puasa dia jalani dalam semangat kemurnian hati dan menjauhkan diri dari segala hawa nafsu duniawi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tadi di ibadah sekolah minggu, satu saja puasa yang diambil kesepakatan bersama dengan anak-anak sekolah minggu tadi adalah puasa untuk tidak memegang HP. Bukan tidak megang, tapi dalam satu hari itu mereka harus berkomitmen hanya pegang HP 2 jam. Kalau yang selama ini mulai dari pagi mungkin sampai malam, pulang sekolah langsung HP, sampai mungkin malam, sampai tidur tengah malam. Tapi ada kesepakatan tadi Bapak Ibu bahwa anak sekolah minggu dalam satu hari hanya 2 jam pegang HP selama masa Prapaskah. Berarti berapa hari Bapak Ibu? Berapa hari sampai pada hari ini sampai Paskah? Sampai Paskah ya? 40 hari. Bayangkan tadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita ada yang mungkin karena memang selama ini jarang pegang HP, tidak berat. Tapi ada yang mungkin karena sering pegang HP, aduh berat sekali, 1 hari aja ya. Bayangkan anak sekolah minggu sudah tawar, 1 hari aja ya. Tidak tahu bagaimana kalau kita orang tua yang buat kesepakatan malam ini, apa yang kita akan lakukan berpuasa apa? Ini bertepatan juga kita dengan saudara-saudara kita yang muslim ya. Sementara dalam puasa mereka itu 12 jam ya. 12 jam ya. 12 jam tidak makan dan minum. Kalau kita mungkin mengurangi aja porsi makan kita tidak mampu. Mengurangi aja menu mungkin kita sudah tidak mampu. Apa ya kayak menar itu. Tangerok dia dikande kayak menar itu. Karena apa? Kita manusia masih dikuasai oleh keduniawian kita, kedagingan kita. Segala sesuatu diukur dari enaknya di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat perayaan ibadah Rabu Abu pada malam ini, latanai kakak-kakak kaleta, kita akan merenungkan diri kita, bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah kita masih dikuasai oleh kedagingan kita? Bagaimana kita menghidupi itu dalam kehidupan kita? Untuk memaknai penderitaan Yesus Kristus hingga mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk demi mendamaikan kita kembali dengan diri. Demi hubungan kita yang telah putus karena dosa dihubungkan kembali. Ini adalah suatu sukacita bagi kita, tetapi apakah kita merespon pendamaian itu dengan baik dalam kehidupan keseharian kita? Semoga di antara kita, selain dari komitmen guru sekolah minggu bersama dengan anak-anak sekolah minggu, semoga kita yang hadir pada malam ini juga mengambil komitmen puasa apa yang akan kita pilih. Atau adakah di antara kita yang sudah pernah berpuasa dan mau komitmen puasa? Tak apa? Di gereja, saya tidak tahu aliran gereja Pantekosta apa ya. Karena tante saya dulu gereja Pantekosta, tapi saya lupa
apa nama gerejanya, dia itu ada yang namanya kalau setiap hari Jumat itu mereka puasa. Mereka katakan doa puasa, jadi mereka kumpul di gereja doa puasa. Tapi saya tidak tahu sejauh mana mereka lakukan itu yang namanya doa puasa. Seperti apa. Karena dia sering dengar, oh kami ada kegiatan di gereja doa puasa kami. Saya tidak tahu apakah di jemaat Bethlehem ada yang sudah pernah berpuasa. Pernah kami ada satu mata kuliah tapi orang dari Australia yang dosennya, kami ke Batu Tumunga, satu disiplin rohani yang dilakukan adalah puasa bicara. Puasa bicara, namanya mahasiswa. Banyak yang naik ke jalan, jadi tiba-tiba lewat orang yang dikenal langsung teriak-teriak. Artinya kan kita susah untuk mengekang diri. Banyak yang tidak sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Cobalah Bapak Ibu Saudara, setiap puasa yang kita lakukan tentu ada maksudnya. Misalnya puasa tidak makan. Apa kira-kira yang bisa kita maknai dari puasa tidak makan Bapak Ibu? Ada satu hal yang bisa kita maknai. Oh, susi mau pale ete. Tuh, totang sirundunan apa nakande. Seperti inilah orang-orang yang tidak, kadang mungkin makan, kadang tidak. Seperti inilah orang yang tidak makan, lapar, sakit. Kan bukan sekadar kita lakukan. Dan tentu ada niat kita, oh harusnya saya bersyukur dengan apa yang ada. Ternyata ketika kita berpuasa, wah, lata hayati duka tuh kumah. Kedeni, artinya puasa yang disengajakan bukan puasa karena lupa makan raka karena sibuk, tetapi yang memang disengajakan untuk tidak makan dan minum mungkin ya. Itu disengajakan atau mungkin ya teh sangat apa-apa teh. Makanan ini terdiri dari menu ayam, ayam goreng, babi kecap, apa lagi? Pak Piong. Oh, Aleo Pidola. Hari ini keluarkan ini Pak Piong. Mungkin besok dikeluarkan mote babi kecap. Ayam goreng mana murah. Atau mungkin selanjutnya utan-utan mana murah. Latanin untire kuma bagaimana kehidupan kita manusia ini sebagai manusia yang fana. Semoga dengan Rabu Abu ini ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan dalam penghayatan iman kita. Karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa untuk memperdamaikan kita dengan dirinya. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kita. Amin.